Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai menciptakan budaya positif di sekolah. Sebelum kita mempresentasikan, marilah supaya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik dalam budaya positif ini ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Kalau ke-6 topik ini, kalau disampaikan semua, ini memakan waktu 32 jam. GT. Banyak seminar teman-teman saya yang satu angkatan itu mengajukan sertifikat untuk diklat ini. Yang hadir ini dapat sertifikat 32 jam. Kalau ada bukti-buktinya mengadakan seminar ini, lumayan buat penilaian angka kredit. Apa itu budaya positif? Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah yang melatar belakangi budaya positif itu suasana positif. Budaya positif itu harus tidak akan tercipta kalau suasananya positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk akademik saja, tetapi juga dari lingkungan. Budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau budaya positif itu sudah tercipta di sekolah, baru kita akan mewujudkan disiplin positif, yaitu suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang
dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Yang kedua, dalam penerapan disiplin positif, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming maupun hukuman. Untuk menerapkan disiplin positif itu harus tanpa ancaman, iming-iming maupun hukuman. Ini menunjukkan merdeka belajar. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada profil pelajar Pancasila? Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Anak-anak ini sudah saya ajarkan lagu profil pelajar Pancasila. Sekarang ini bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa kok bukan peraturan kelas, harus keyakinan kelas? Di Merdeka Belajar itu tidak ada lagi peraturan. Karena peraturan siswa belum tentu setuju, murid belum tentu setuju. Apa bisa peraturan itu saya jalankan? Harus keyakinan itu lebih tinggi dari peraturan. Untuk membentuk suatu keyakinan kelas itu kita harus tahu dulu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, survival. Kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Penguasaan, power, kebiasaan, freedom, kesenangan. Kita itu harus tahu dulu kebutuhan siswa seperti apa. Jangan membuat peraturan yang bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia ini. Siswa ini butuh kebutuhan bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, atau freedom dan kesenangan. Kalau peraturan itu tidak disenangi oleh siswa, itu peraturan atau keyakinan itu tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan. Budaya positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Teori motivasi seperti apa, hukuman seperti apa, dan penghargaan seperti apa di kurikulum Merdeka Belajar ini. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini motivasinya faktor eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman. Motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sedangkan motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini dalam hati beserta bibir. Apa itu merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak ada perintah itu merdeka, akan tetapi juga dapat buat memerintahkan diri sendiri. Timbul dari hatinya sendiri. Kalau dihukum oleh penghargaan, apa pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketetapan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan
mematikan kreativitas dan penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi motivasi dalam diri. Ini budaya positif dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, bukan menghadir, tapi mencari solusi. Menghukum siswa itu tujuannya untuk mencari solusi bagaimana siswa itu kembali ke kelompoknya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen dalam bukunya tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Apa itu keyakinan kelas? Untuk menciptakan budaya positif. Ini videonya next saja ya, karena waktunya. Ini pertama, ini di lingkungan sekolah itu harus tercipta budaya positif. Lingkungan yang positif akan mewujudkan keyakinan kelas. Diagramnya seperti ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Salah satu contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak dan Ibu, itu tujuan untuk memakai helm kalau berkendara untuk apa? Selamat dari bukan untuk agar tidak kena tilang. Dua-duanya Pak. Biar selamat dari kalau jatuh dan selamat dari tilangan. Selamat dari berarti itu peraturan bukan keyakinan ya. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan seminar ini? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini salah. Apa itu keyakinan? Keyakinan dan peraturan itu beda. Kalau keyakinan sebuah sifat yang terkumpul karena terbukanya perasaan, keinginan, ketidakinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peraturan sebuah perangkat yang berisi sejumlah aturan untuk mengatur dan mengikat seseorang dengan adanya sanksi yang melanggar. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk berturah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat. Semua keyakinan sekarang itu kan sudah ada peraturan lagi keyakinan. Untuk merumuskan keyakinan itu semua warga sekolah itu dilibatkan. Apa ya, tidak setuju dengan keyakinan itu, apa setuju, seperti itu. Susunan keyakinan kelas sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas. Kalimat positif, berjalanlah di kelas. Ini kalau negatif, ini jangan berlari di kelas. Ini yang sulit ini menyampaikan kata-kata yang positif baik ke rekan sejawat atau ke murid. Nah, seperti itu yang sulit sekarang. Karena kalau salah
kata itu ya kata pepatah mulutmu harimaumu. Itu sudah berusaha meregang hubungan antara siswa rekan sejawat. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat karena mungkin masih ada kalimat aturan di dalamnya. Selanjutnya ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan yang nantinya akan membentuk satu keyakinan. Tinjau ulang keyakinan yang sudah dibuat. Seperti ini membentuk kesepakatan. Kalau di kelasnya di kelasnya Ibu Bulan itu peraturan bukan keyakinan. Itu sudah tidak dipakai lagi. Kalau membuat peraturan itu belum tentu bisa dijalankan oleh siswa. Saya perbesar ya. Dikit aja. Ini misal kalau 7K ini keamanan, saling menghormati, keyakinannya apa yang harus yang bisa dijalankan, dilaksanakan oleh siswa, saling menghargai, tidak bertengkar, tidak menghina orang tua. Itu yang membuat keyakinan apa? Ya siswa, peserta didik melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Ini salah satu contoh bertanggung jawab. Ini nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, menjaga kebersihan. Apa saja keyakinannya, menjaga kebersihan kelas, tidak membuang sampah sembarangan, dan membuang sampah dalam baki meja, seperti itu. Next, karena waktunya mepet. Oke. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan ini. Kalau keyakinan menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, ini supaya datang disiplin. Keyakinan kelasnya ini untuk menghormati orang lain, komitmen, punya komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok di area sekolah, ini peraturan. Nah, keyakinan kelas untuk kesehatan, seperti itu. Sekarang Merdeka Belajar ini bukan ini lagi, keyakinan kelas. Kalau peraturan banyak yang nggak yakin, ya bukan merdeka, paksaan. Bergantian atau menunggu giliran, ini peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, itu peraturan. Kalau keyakinan, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, peraturan ini. Keselamatan, keamanan, ini masuk keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, ini ada tindakan, ada beberapa tindakan guru. Apa masuk hukuman, apa masuk konsekuensi. Misalnya, tindakan guru berupa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Hukuman. Bukan konsekuensi, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa itu? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk Hukuman. dijuta. Hukuman. Oke, kita buka kunci jawabannya. Penjara. Ya, konsekuensi ini cuma ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kan sama. Bisa kan ya? Bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kita ini harus tahu dulu kurikulum Merdeka Belajar itu seperti ini. Sip Andi, Iya ya. timbulnya keyakinan itu karena adanya peraturan Bang. Dengan kebiasaan peraturan yang diterapkan akan timbul keyakinan padanya. Iya Pak. Peraturan itu kan biasanya budayanya sekolah itu tidak melibatkan semua warga sekolah Pak. Tidak yakin Pak. Ada sebagian sekolah tidak yakin apa bisa saya melaksanakan peraturan itu. Nah, peraturan itu deskripsikan lebih rinci lagi yang namanya keyakinan kelas. Merdeka Belajar seperti itu, Pak, tidak ada paksaan. Kok bisa lah Cuman peraturan tersebut dari keyakinan tadi keyakinan karena di peraturan sudah dituangkan dalam sekolah. Buat dulu peraturan Pak. Tapi peraturan sekolah tapi sebatas di kelas Iya. masuk sekolah kemudian. Nah dari peraturan tersebut anak bisa memahami sehingga menjadi keyakinan bahwa yakin masuk dalam tidak telat tepat waktu. Oke, nanti materinya masih banyak Pak ini waktunya. Oke, ini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Konsep diri yang hukuman ini berdampak pada konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Ini anak memiliki kedisiplinan. Ini hukuman. Dampaknya dari hukuman anak memiliki kalau telat tidak disiplin ini pas hatinya anak ini membenci yang namanya kedisiplinan. Izin masuk. Ya, silakan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini Pak, ini pertanyaan Bapak Kepala. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak, motivasi dampak pada muridnya mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri dan terbentuk, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Ini contoh, nggak usah next ya, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di YouTube aja. Contohnya simulasi antara guru dengan siswa. Poin penting, ini tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai manajer, membuat merasa bersalah. Seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Ini yang banyak sering dipakai ini guru sebagai posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Segitiga restitusi ini lebih praktis lagi untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan identitasnya Pak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan murid itu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, menanyakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan. Kembali ke keyakinan yang disepakati itu. Kalau murid melanggar keyakinan itu, kan yang membuat keyakinan itu bersama, guru bersama murid dan bersama warga sekolah.
Ini contohnya, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi posisi terhadap dirinya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini biasanya perkataan guru ini seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalau validasi kebutuhan, ini kan ada tiga kan, segitiga restitusi. Identitas, sekarang kebutuhan. Ini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan yang disepakati sebelumnya. Guru biasanya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah? Mengingatkan kembali keyakinan yang kita sepakati. Nilai-nilai universitas apa yang telah kita sepakati? Kelas pendidikan itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini contohnya itu nggak bisa dihitung. Bisa Bapak Ibu bisa nonton sendiri. Contohnya dialog antara murid dan guru. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam guru hebat, guru bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dan terima kasih. Salam guru hebat, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.